Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JMN, ketemu lagi dengan saya Ugi Sugiharti dalam program Keajaiban Al-Quran. Di sebelah saya ada Ani Fitriani Burhan. Halo Sobat JMN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ditemani narasumber Om Gunawan. Assalamualaikum semuanya, sehat? Halo Sobat JMN, semoga Sobat JMN dalam keadaan sehat walafiat, semangat selalu dalam kajian ini. Untuk itu saya akan tanyakan dulu tema episode kali ini. Temanya apa ya Om kali ini? Temanya kita melanjutkan episode sebelumnya ya. Iya. Mengelaborasi tentang terkait antara Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sholat. Itu nanti kita akan bahas lengkap di situ. Oh iya, baiklah Sobat JMN, mari kita mengikuti kajian ini. Semoga Sobat JMN semangat selalu dan tetap bersemangat terus. Silakan Om Gunawan. Baik, terima kasih. Sehat semuanya, saudara-saudaraku semuanya ya. Amin. Yang di Garut, yang di Padang, halo banyak Garut. semuanya. Halo semuanya. Ustadz Ismail Sumatera Barat perwakilan. Halo Ustadz Ismail, komen-komen dong. Jadi di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Juz ya. Iya. Bahwa Al-Juz itu mewakili manusia dan kenapa kemudian dari kedua pesan yang disampaikan Rasulullah itu berhimpitan, artinya sebetulnya saling terkait ya antara Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang kemarin kita artikan sebagai salah satu sunnah yang fardu hukumnya adalah sholat. Yeah. Nah sekarang kita melihat tentang sholat. Kalau sholat penulisannya adalah seperti ini. Maka ini terdiri dari huruf shod, kemudian lam, wawu, dan ta marbutoh. Nah, ini adalah huruf ke-14, ini huruf ke-23, huruf ke-26, ini huruf ke-32. Iya. Nah, kalau dari penjumlahan ini akan ketemu ini 7, 13, 15. 5, 1, 2, 4, 6, 9. Iya. Jadi penulisan sholat itu kalau kita ure akan memiliki nilai 95. Padahal kita tahu awal dari perintah sholat ini sebanyak 50. Nah di Al-Qur'annya apa ini? Kalau ini kita mengacu kepada Al-Qur'an, surat ke-50, suratnya adalah surat Qaf yang jumlah ayatnya 45. Kalau ini kita tambah, ini juga menjadi 95. Sama nilainya dengan ini. Jadi ada satu persamaan-persamaan. Yeah. Kemarin di episode sebelumnya, perintahnya 50 yang hilang 45. Adanya pada sholat yang 5 waktu. Apakah ini perhitungan ini kebetulan? Mari kita lihat kebetulan-kebetulan yang berikutnya. Di dalam sholat ada duduk di antara dua sujud. Dan itu isinya adalah doa semua. Nanti silahkan sahabat semua yang ada di rumah renungkan baik-baik arti daripada doa duduk di antara dua sujud. Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada 8. Itu di dalam satu rakaat. Betul ya? Yeah. Satu rakaat. Dalam satu rakaat ada 8 permintaan. Padahal kita sholat sebanyak 17 rakaat sehari semalam kan? Yeah. Berapa kali kita minta sebenarnya? Ada 8 kali 17. Berarti 7 kali 8, 56. Ini tambah
13 ya? 136 berarti kan? Iya. Betul nggak? 7 kali 8, 56. Iya. 8 ditambah 5, 136 kali. Iya. Sehari semalam kita membaca atau kita berdoa sebanyak 136 kali di dalam sholat. Oke? Nah sekarang di Al-Quran mana? Karena ini mengacu kepada kemarin itu adalah juz. Iya. Oke ya. Mengacu kepada juz kan. Satu juz itu sama dengan 16 halaman. Satu juz itu ada 16. Tentunya yang format 18 baris ya. Iya. Karena objek kajian kita adalah Al-Quran yang format 18 baris. Kalau kita membaca juz, berarti kita membaca 16 halaman. Deret hitung 1 sampai dengan 16. 1 sampai dengan 16. Ya. Jadi silakan nanti dihitung ulang. Barangkali saya salah. Itu juga 136. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu juga ada 136. Nah sekarang kalau ini mengacu tadi yang saya katakan bahwa antara Al-Quran dan sholat itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di satu sisi kita harus sholat yang 5 waktu, di sisi yang lain kita harus membaca Al-Quran dengan sistem per juz. Ya. 1 hari 1 juz, karena untuk melengkapi yang 50. Maka pertanyaannya begini, kalau kita mengikuti alur daripada Al-Quran, qad aflal mu'minun, tahukah engkau siapa orang yang beruntung? Baru ayat berikutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Pertanyaannya adalah, apakah kita atau Anda atau Bu Ani atau Bu Ugi sholatnya khusyuk? Silahkan dijawab masing-masing. Ada yang mengatakan belum bisa. Belum itu berarti tidak bisa. Iya kan? Kadang-kadang kalau di jawabannya kadang khusyuk, kadang enggak. dengan kadang enggaknya lebih sering mana? Enggaknya. Lebih sering tidaknya. Nah, jadi maka, pengertian khusyuk itu apa? Gitu. Nah, sekarang pengertian khusyuk itu apa? Karena kita sebetulnya harus menjalankan dua ini. Menjalankan membaca Al-Quran dan sholat. Kalau ini keduanya kita kerjakan, maka nilainya akan menjadi 50. Kekhusyuan kualitasnya jelas akan berbeda. Karena perintahnya 50, kita mengerjakan 5. Kata orang zaman sekarang nih, mintanya 5, kepenginnya khusyuk. Kan gitu. Padahal yang diperintahkan 50. Ya. Walaupun dalam ritual sholatnya kita mengerjakan hanya 5 waktu. Tetapi yang 45 penggantinya adalah bertadarus. Ini yang harus dilakukan. Maka kekhusyuan itu akan berbeda ketika kita mengerjakan sholat, kemudian dibarengi pada malam hari kita membaca Al-Quran. One day, one juz. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak, Bu Ani? Sampai sini belum ada. Oh, belum ada. Oke. Tapi sudah jelas ya? Ya. Sekarang gerakan sholat, sholat itu kan ada gerakan. Ya. Dan setiap gerakan itu selalu diikuti dengan takbir. Oke ya? Ya. Setiap perubahan gerak selalu diikuti dengan takbir. Allahu Akbar. Ini kan ada perubahan gerak. Terus ruku, ada perubahan gerak. Allah. Itu selalu diikuti dengan takbir. Pertanyaannya, pernahkah menghitung perubahan gerak yang diikuti dengan takbir atau sami Allahu liman hamidah dalam 17 rakaat? Pernah menghitung gerak dalam sholat? Perubahan gerak ya?
Belum. Belum. Nah, belum. Jadi informasi untuk sahabat semuanya, perubahan geraknya itu ada 111 kali perubahan gerak yang diikuti dengan takbir. Oh. Jadi kita sehari semalam 17 rakaat itu. Iya. Mengucapkan takbir sebanyak 111 kali Dalam 17 dalam rakaat. 17 rakaat. Nah, 17 rakaat itu identik dengan 5 waktu sholat. Sekarang kita tanya, surat ke-111 itu apa? Al-Lahab. Al-Lahab. Jumlah ayatnya berapa? Coba dicek. Al-Lahab. Bani Al-Qur'an. Nah, nanti Al-Lahab akan 114. keterkaitan ke sana. Itu di belakang Di ada belakang tabel. ada tabel. Surat ke-111. 5. 5. Jumlah ayatnya ini surat 111 juga 5. Iya. Artinya, ini kembali lagi ke perintah sholat. Di dalam sholat ada 111 takbir. Di surat 111 ada 5 ayat. Iya. Ini kan satu hubungan sebenarnya. Yang pesannya adalah antara Al-Quran dan sholat tidak terpisahkan. Jadi ketika kita sholat yang 5 waktu, permohonan kita ada 136 kali, membaca 1 juz nilainya juga 136 kali. Maka rumus tentang 45 yang baca Al-Quran plus 5 sama dengan 50, inilah bukti bahwa Allah itu maha benar. Jadi ada rumus yang mau disampaikan kepada kita, pesannya adalah Anda harus berpikir sebagai orang Islam, karena Al-Quran hanya untuk orang-orang yang mau menggunakan akal untuk mencari atau meraba pesan yang mau disampaikan itu apa. Karena hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu tentang pesan yang sebenar-benarnya, pesan tentang Al-Quran. Kita hanya mencoba meraba apa makna yang kita baca, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari ini juga dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah. Amin. Kalau materi ini, kalau kajian ini justru mendegradasi iman Anda atau iman kita, maka tinggalkan saja. Jangan ragu. Kalau sekali lagi, kalau metode ini mendegradasi keimanan kita kepada Allah, tinggalkan. Tapi kalau metode ini kemudian justru menambah suatu keyakinan sebagai suatu pembuktian, maka marilah kita pelajari bersama-sama. Jadi kuncinya cuma itu sebenarnya, saudaraku. Iya. Kalau pelajaran, apapun pelajarannya, justru menurunkan kadar iman, tinggalkan. Jangan takut dan jangan ragu, tinggalkan. Tapi ketika suatu pelajaran justru menambah rasa keimanan, maka ikuti pelajaran itu. Mungkin materi kali ini cukup ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Ada masukan gimana? Ada Ada pesan yang akan disampaikan? Pesan-pesan saja. Ya nggak apa-apa. Atau pesannya mau menampilkan IG-nya atau gimana? Gimana Bu Ani? Enggak sih, ini bukan bertanya, juga bukan apa ya Pak, tapi komen. Iya. Oke. Ini kan baru pertama kali Ani ikut kajian ya. Iya. Sejauh ini yang Ani rasa kayaknya, oh iya, jadi tadi Bapak bilang kalau seandainya kajian ini bisa menambah keimanan, harus kita ikuti. Nah, sepertinya Ani ada di posisi sepertinya harus mengikuti. Kalau begitu, Ani selalu mengikuti kajian ini. Oke, baik. Jadi apa yang hari ini saya sampaikan hanyalah sekedar menambah wawasan dari saudaraku semuanya. Persoalan benar dan salah adalah persoalan individu. Kebenaran itu ada 3. Kebenaran menurut saya, kebenaran menurut Anda, dan kebenaran yang hakiki. Sebetulnya kita sedang menuju ke arah sana. Walaupun mungkin di tengah jalan kita terpleset, tapi tetaplah selalu ingat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mungkin itu untuk kali ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat JMN, ketemu lagi dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.